Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita kembalikan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Ya, selamat datang ke dalam kebaktian online BM Pelita sesi bahasa Malaysia pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari manapun kita berada, doa dan harapan kita tetap berada di dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelumnya kita teruskan acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi umat-umat-Mu yang dapat bersekutu bersama sama ada di dalam keluarga mereka dimanapun mereka berada dan bahkan secara pribadi pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah mendengar doa kami dan telah menjawab doa kami sehingga adanya kami di mana kami ada pada pagi hari ini itu adalah tandanya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Bapa Surgawi, kami berdoa, biarlah Engkau terus memberkati setiap jemaat-Mu yang punya kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa ya Tuhan, mengingatkan jemaat Tuhan Bapak Ibu yang tersebut bersekutu bersama keluarga mereka atau dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau akan terus memberkati mereka. Ada mereka berada di tempat mereka bekerja atau ada mereka punya masalah atau kelemahan tubuh, hamba berdoa Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit adanya, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah dan pergumulan, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami berdoa Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh sebab itu pimpin sertai kami di dalam acara kebaktian kami ya Tuhan. Dan anak-anak Tuhan, hamba-Mu yang ambil bahagian Kau terus berkati dan pakai kami menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta semuanya ini. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, sing it one more time. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. 'Cause now
nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, only you. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. Every knee will bow, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Sing out his name, Jesus. One time, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. And nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You're the center of it all.
Luke 22 verse 7 to 20. Then came the day of the unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. Jesus sent Peter and John, saying, "Go and make preparations for us to eat the Passover." "Where do you want us to prepare for it?" they asked. He replied, "As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters, and say to the owner of the house, 'The teacher asks, where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' He will show you a large room upstairs, all furnished. Make preparations there." They left and found things just as Jesus had told them, so they prepared the Passover. When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, "I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat of it again until it finds fulfillment in the kingdom of God." After taking the cup, he gave thanks and said, "Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes." And he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, and saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Our lives, gathering, community, salvation, hope, future, and eternal life is made possible because of Jesus' sacrifice on the cross for us. Hidup kita, kebersamaan kita, community kita, keselamatan, harapan, masa depan, dan kehidupan yang kekal, semuanya dijamin karena pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita. And today, as we come to the table and partake of the Lord's Supper, we remember what Jesus did for us. Dan hari ini, semasa kita datang dan mengambil perjamuan kudus ini, kita diperingatkan tentang apa yang Yesus lakukan untuk kita. Now let's take this time to quieten our hearts and remember Jesus' sacrifice. Mari kita mengambil sedikit masa untuk berdiam dan merenung tentang pengorbanan Yesus. Now let's take the elements first and hold on to it. Mari kita mengambil roti dan cawan dan kita pegang saja dahulu. Let's take the bread and let's take the cup. Mari kita ambil roti dan mari kita ambil cawan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu kerana pengorbanan anak-Mu. Kami perolehi kedamaian, perspektif baru, nafas baru, hidup yang baru, dan keselamatan. Kami yang sebenarnya tak layak, kini layak menghadapi-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami doa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar?
berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat sejahtera, dalam pemeliharaan serta perlindungan Tuhan. Dimanapun Anda berada di saat ini, baik di gereja, baik di rumah, dan juga yang masih dalam perjalanan, salam Kristus, salam bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi minggu ini. Segala puji syukur buat Tuhan kita Yesus Kristus kerana mengizinkan kita mempergunakan waktu yang indah ini untuk membawa kemuliaan buat Bapa di syurga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, Allah yang baik, Allah yang berdaulat, Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang layak menerima pujian, kehormatan dan kemuliaan. Kami amat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, buat kemurahan serta kebaikan Engkau memampukan kami datang beribadah, memuji, menyembah maupun mendengar sabda-Mu, lalu melakukan akan kehendak-Mu dalam hidup kami pada pagi ini. Tontonilah kami dalam ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Hamba-Mu ini juga bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan buat hamba-Mu ini untuk menjadi lidah-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulut serta renungan hati hamba-Mu ini. Pimpinilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu ini juga berdoa supaya Engkau mempersiapkan setiap hati anak hamba-Mu yang mendengar sabda-Mu, agar benih-benih-Mu yang hamba-Mu taburkan ini akan jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, lalu berbuah berlipat ganda menurut kehendak serta waktu Engkau. Sekiranya ada roh-roh jahat yang cuba mengganggu konsentrasi kami di saat ini, kami ikat dan usirnya dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta berucap syukur. Amin. 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 Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat firman yang ingin Tuhan sampaikan buat kita melalui perkongsian saya pagi ini, yaitu dari surat Filipi pasal 1 ayat ketiga hingga ke-11. Sila buka di Alkitab Anda masing-masing pada surat Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ke-11. Saya tidak akan membacakan buat kita sekarang, tetapi akan mengikutinya kemudian dalam perjalanan khotbah ini. Maka dengan ini, saya membawa perkongsian ini di bawah satu tema yang dalam bentuk soalan, bagaimana bergembira dalam rantai. Bagaimana bergembira dalam rantai. Semasa Paulus menulis surat Filipi, dia dipenjarakan dalam rantai di Roma. Kita boleh lihat di ayat ke-13. Kemungkinan di dalam Alkitab Bahasa Malaysia tidak dijelaskan, namun di dalam Alkitab Bahasa Inggris, ia dijelaskan bahwa beliau dipenjarakan dalam rantai. Dalam keadaan ini, suatu keadaan yang amat menekan, dia boleh menghabiskan waktunya dengan bersimpati terhadap dirinya sendiri dan mengeluh. Tetapi dia tidak melakukan sedemikian. Sebaliknya, dia menghabiskan waktunya dengan mendorong orang yang lain. Katanya, bersukacitalah sentiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Dalam pasal 4 ayat ke-4. Anda dan saya kemungkinan tidak terikat secara fizikal seperti mana Paulus. Tetapi kebanyakan kita memakai rantai dengan pelbagai ukuran dan panjang. Contoh-contoh rantai ini adalah seperti kegagalan dalam kesihatan atau masalah kos perbuatan yang serius, perkawinan yang tidak bahagia atau anak-anak yang memberontak yang menghancurkan hati kita, tekanan berkaitan dengan pekerjaan, pergumulan keuangan, dan yang paling terkini, segala macam permasalahan, yaitu kehancuran, tekanan dan pergumulan datang dalam satu rupa, all in one, yaitu virus corona, dengan nama popularnya COVID-19. Di sini kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus boleh bergembira dalam rantainya.
Dan ia juga akan mengajar kita bagaimana kita boleh bergembira dalam kerantaian kita. Surat Filipi pasal 1 ayat 3 hingga ke 11 ini memberitahu kita untuk pertama, lihat masa lalu dengan kesyukuran kepada Tuhan. Ayat ketiga hingga kelima. Di sini kita lihat Paulus dapat bergembira dalam rantai kerana ketika melihat masa lalu, dia lakukannya dengan ucapan syukur. Paulus kemungkinan mempunyai hubungan hampir 10 tahun dengan gereja di Filipi. Dan dia hanya mempunyai kenangan yang indah tentang hubungan ini. Di ayat ketiga dan 4, dia berkata begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Penggunaan 2 kali kata setiap kali menjadikan ayat ini sungguh luar biasa. Paulus melihat untuk kebaikan dalam segala hal, walaupun dia telah menderita penganiayaan di Filipi. Di surat 1 Tesalonika 2 ayat 2, dia berkata, "Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan telah dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Kemungkinan ketika dia mengenang peristiwa yang tidak menyenangkan itu, dia melihat kebaikan yang datang daripadanya. Ini menepati apa yang dikatakan di surat Roma pasal 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pemenjaraan yang salah yang dilakukan terhadap dia mengakibatkan pertobatan kepala penjara di Filipi. Dan dia dipaksa meninggalkan kota itu mengakibatkan pemberitaan Injil di tempat lain. Kenangan yang menyenangkan Paulus juga tertumpu pada orang Kristen di Filipi disebabkan mereka menyokong Paulus dalam pekerjaannya dengan pelbagai cara, di mana mereka mendoakannya. Di ayat ke-19, "Kerana aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus." Dan juga sokongan keuangan di pasal keempat ayat ke-15 hingga ke-16. "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Kerana di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku." Paulus boleh bergembira dalam rantai kerana dia melihat masa lalu dengan bersyukur kepada Tuhan. Anda dan saya dapat menumpukan perhatian pada perkara yang buruk yang telah berlaku dalam hidup kita dan mengakhiri dengan kepahitan, ataupun kita boleh mengingati perkara-perkara yang baik lalu bersyukur kepada Tuhan dan bergembira. Kegembiraan itu adalah satu pilihan. Teks ini juga memberitahu kita untuk kedua, lihat masa sekarang dengan yakin pada Tuhan. Ayat ke-6 hingga ke-8. Di sini kita lihat sewaktu Paulus memikirkan tentang orang-orang Kristen di Filipi, dia dipenuhi dengan emosi. Kasih adalah salah satu emosi ini. Di ayat ke-7 hingga ke-8, dia berkata, "Memang sudahlah sepatutnya aku berfikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh kerana kamu semua turut mendapat bahagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian." Paulus merindui mereka dengan sepenuh hati. Paulus mengasihi mereka dengan kasih yang mencirikan Tuhan.
Sewaktu Paulus mengingati saudara-saudarinya yang di dalam Kristus, dia juga dipenuhi dengan keyakinan. Di ayat ke-6 dia berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Paulus merasa gembira di penjara kerana dia dapat melihat masa kini dengan keyakinan pada Tuhan. Dia tidak yakin pada dirinya sendiri sebagaimana dia yakin pada Tuhan. Pada pasal 2 ayat ke-12, dia berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat, kerana itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan sahaja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Paulus telah melihat Tuhan bekerja di Filipi dan dia percaya bahawa Tuhan layak dapat pujian atas setiap perkara baik yang telah tercapai. Keyakinan yang diungkapkan oleh Paulus adalah terutama disebabkan oleh siapa Tuhan sebenarnya. Namun keyakinan ini diperkuatkan oleh siapa orang Kristian Filipi sebenarnya. Mereka adalah orang yang di mana Tuhan dapat bekerja. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk bekerja. Jika dia mencari juga, dia tidak akan dapat bekerja dengan sesiapa pun sebab tiada yang sempurna. Sebaliknya, dia mencari mereka yang akan bersedia membiarkan dia bekerja dalam hidup mereka. Bagaimanakah Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tuhan bekerja dalam hidup kita pertama melalui firman-Nya. Surah Ibrani 4:12 katakan, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kedua, melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Surat Yakobus pasal 1 ayat kedua hingga ketiga katakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketiga, melalui orang. Surat 2 Korintus pasal 7 ayat ke-6 katakan, "Tetapi Allah yang menghiburkan orang-orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus." Apakah sifat atau kualiti yang memungkinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan orang Kristian di Filipi? Di ayat ke-7, Paulus berkata, "Memang sudahlah sepatutnya aku berfikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh kerana kamu semua turut mendapat bahagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil." Sekali lagi, Paulus menggunakan karya Yunani, koinonia, tetapi kali ini diterjemahkan mendapat bahagian. Dia menyebut 3 perkara yang dia dan saudara-saudara ini mempunyai persamaan. Mereka tidak membelakangkannya seperti yang lain ketika dipenjarakan. Mereka membela dan meneguhkan Injil ketika ia diserang. Membela, iaitu dalam bahasa Yunani apologia, bermaksud pembelaan secara lisan. Dan meneguhkan bermaksud harus dilakukan dengan pengajaran dan dorongan. Mengenai persekutuan mereka dalam kasih karunia, Paulus menggunakan kasih karunia, iaitu kasih yang tidak kita layak untuk terima, untuk merangkumi semua Dia yang sebenar dan yang telah dilakukannya. Apapun cabaran kita dalam hidup, kita perlu ingat bahawa jika kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, kita tidak perlu menghadapi cabaran itu bersendirian. Paulus yakin pada saudara-saudaranya. Lebih dari itu, Paulus yakin pada Yang Maha Berkuasa. Di surat Efesus pasal 3 ayat ke-20, Paulus katakan, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan fikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Teks ini juga memberitahu kita untuk ketiga, lihat masa depan dengan doa kepada Tuhan. Ayat ke-9 hingga ke-11. Mengenai apa yang akan terjadi, dia tidak mengabaikan realiti kehidupan. Dia tahu bahawa orang-orang Filipi akan terus menghadapi cabaran. Begitu juga dengan dia. Di ayat ke-9 hingga ke-11, dia berkata, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Di sini kita lihat Paulus berdoa agar mereka bertumbuh dalam kasih. Kasih yang kelimpahan. Kasih agape. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sentiasa mencari yang terbaik dari yang lain. Paulus berdoa agar mereka bertumbuh dalam pengetahuan, yaitu pengetahuan kerohanian. Dan belajar adalah kuncinya. Dia berdoa agar mereka bertumbuh dalam kemampuan untuk membezakan antara yang benar dan yang salah. Ini berkaitan rapat dengan pengetahuan. Ini bermaksud pencerahan dan pemahaman. Paulus berdoa agar mereka bertumbuh dalam karakteristik Kristian, yaitu suci dan tak bercacat. Suci bermaksud menghindar diri daripada hal-hal yang menajiskan dan tidak ternoda. Paulus juga berdoa agar bertumbuh dalam kehidupan yang berkeberhasilan. Kehidupan yang penuh dengan buah kebenaran. Untuk membuahkan hasil kerja yang baik. Untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan, kita harus hidup intim dengan Tuhan setiap hari dan memuliakannya dalam segala hal. Dan doa adalah komponen utama dalam perkara ini. Tidak ada nasihat yang lebih baik bagi mereka yang berada dalam rantaian daripada mengalihkan pandangan mereka dari diri sendiri lalu memfokuskan kepada Tuhan. Kesimpulannya di sini, setiap kita yang hidup ini tidak dapat terlepas dari rantaian kehidupan. Mau tidak mau harus menghadapi dan melaluinya. Apakah reaksi anda terhadap rantai kehidupan? Kita dapat melihat masa lalu dengan rasa tidak senang ataupun bersyukur. Kita dapat melihat masa kini dengan keraguan ataupun yakin. Kita dapat melihat masa depan dengan ketakutan ataupun berdoa. Kita boleh bergantung kepada kekuatan diri ataupun bergantung pada kekuatan Tuhan. Pagi ini, teks firman Tuhan ini mengajar kita yang kita boleh melihat masa lalu dengan rasa tidak senang, di mana ia akan melahirkan kepahitan di dalam hati kita, lalu membuat kita melalui hari ini dengan penuh keraguan dan menghadapi masa depan dengan ketakutan, bergantung pada kekuatan sendiri. Ataupun kita boleh melihat masa lalu dengan kesyukuran, di mana ia akan melahirkan kegembiraan di dalam hati kita, lalu membuat kita melalui hari ini dengan penuh keyakinan dan menghadapi masa depan dengan berdoa, bergantung pada kekuatan Tuhan. Bagaimana kita melihat semalam, ia menentukan siapa kita hari ini. Bagaimana kita melihat hari ini, ia menentukan siapa kita di hari esok. Ingat, kegembiraan adalah satu pilihan. Pertanyaannya di sini, yang manakah pilihan anda? Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami amat bersyukur dan berterima kasih buat santapan rohani untuk kami buat pagi ini ya Tuhan. Di mana Engkau mengajar kami menerusi Rasul Paulus bagaimana kami dapat bergembira dalam rantai. Bapa, mampukan kami melihat masa lalu dengan kesyukuran, lalu melalui hari ini dengan penuh keyakinan dan menghadapi masa depan dengan berdoa, sesungguhnya bergantung pada kekuatan Engkau. Bapa, padamu kami berlindung sebab Engkau adalah Tuhan yang baik, yang melindungi umatnya pada masa mereka susah, yang menjaga mereka yang berlindung kepada Engkau.
Bapa, kami juga mengambil kesempatan ini untuk berdoa bagi setiap jemaatmu di BEM Pelita. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang mereka lalui di saat ini. Dan kami amat bersyukur sebab Engkau dapat mengambil keadaan yang paling sukar ini lalu mengubahnya untuk kebaikan mereka serta untuk kemuliaan Engkau. Engkau boleh memulihkan semua keadaan dan semua perkara. Jadi kami mohon agar Engkau pulihkan pekerjaan, agar Engkau pulihkan keuangan, agar Engkau pulihkan hubungan, agar Engkau pulihkan sumber dan Engkau pulihkan harapan. Kami juga memohon agar Engkau memenuhi segala keperluan mereka kerana mereka hanya menyandarkan Engkau untuk penyelesaian. Bapa, ubah ketakutan mereka menjadi iman yang teguh ketika rencana baik Engkau untuk mereka terungkap. Semasa mereka menanti akan Engkau, perbaharui harapan mereka dan beri mereka keberanian untuk bervisi lagi. Ingatkan mereka tentang nilai diri mereka dan penuhi mereka dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Ya Allah, Tuhan kami, datanglah dan lakukanlah apa yang hanya Engkau dapat lakukan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. 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 Sekian, terima kasih. Pihak gereja ingin memaklumkan bahawa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard Pengiran, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan Ogos ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan bagi kita di dalam kita mengikuti kebaktian online kita pada hari ini. Harap Anda diberkati oleh Tuhan melalui acara kita pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube account kita yaitu Pelita Kreatif. Dan jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rakan Anda dengan berkongsikan atau sharekan link video ini. Ya, terima kasih. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.